Cerita novel dimanjakan oleh Presiden bab selanjutnya, ojo lali di subscribe ya lur, yuk gasken. Bab 871. Seberapa dewasa, dan begitu lancang. Dia menatapnya dengan marah. Namun pada titik ini, di mana Bella Kiao memperhatikan ini, dokter sebelumnya mengatakan bahwa ada periode bahaya selama 48 jam, dan bahwa dia hanya akan benar-benar bangun jika selamat dari 48 jam itu. Jadi selama 2 hari terakhir, Bella Kiao secara pribadi berada di samping tempat tidurnya. Sekarang setelah dia akhirnya bangun, bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Kegembiraan Bella Kiao tidak terselubung, dan mata Gu Xiqian menjadi gelap saat dia melihatnya. Bohong jika mengatakan bahwa hati saya tidak tergerak. Tapi gelombang emosi yang pekat dan lembut inilah yang membuat perasaannya tiba-tiba menjadi rumit. Bella Kiao tidak memperhatikan perubahan suasana hatinya dan hanya khawatir. Apa kabar? Apakah ada yang tidak nyaman dengan tubuhnya? Apakah lukanya masih terasa sakit? Gu Xiqian memegang tangan kecilnya yang membuat kekacauan di mana-mana dan berkata, "Aku baik-baik saja, tidak sakit." Setelah jeda, saya bertanya, sudah berapa lama saya tidak sadarkan diri? Bella Kiao mengerucutkan bibirnya dan menjawab, 2 hari 2 malam. Kamu sudah di sini selama ini, matanya menatap langsung ke arahnya, dan Bella Kiao terkejut, detak jantungnya melambat beberapa detak tanpa alasan. Dia menarik tangannya ke belakang dan memalingkan muka, sedikit tidak nyaman. Jangan mengerti, aku hanya khawatir seseorang akan memanfaatkan lukamu dan menusukmu lagi. Jadi siapa yang akan membantuku menemukan petunjuk setelah itu? Mulut keras wanita itu tidak mengubah pikiran Gu Xiqian. Karena tidak peduli apa yang dia katakan barusan, tetapi dia benar-benar melihat kekhawatiran dan kekhawatiran itu tidak palsu. Dia terkekepelan, apakah itu satu-satunya alasan? Georgi menjadi lebih tidak nyaman dan bergumam, menurutmu apa yang sebaliknya? Dia mengerutkan bibir, oke, berbaring saja dan aku akan memanggil dokter ke sini. Kataku, dan berbalik untuk keluar. Namun, tepat sebelum dia mencapai pintu, dia melihat bahwa Ober sudah menuntun dokter masuk. Ternyata barusan, Ober melihat Bella Kiao dan Gu Xiqian berduaan. Itu tidak baik diganggu, jadi dia keluar. Gu Xiqian baru saja bangun, jadi tentu saja, dia hanya pergi memberitahu dokter untuk menjalani pemeriksaan lagi. Pada titik ini, dia kebetulan membawa dokter itu, tetapi mereka selesai berbicara. Melihat Bella Kiao di pintu, Ober tersenyum, Nona Kiao sudah bangun. Kemana perginya? Bella Kiao tertegun, baru kemudian menyadari bahwa dia baru saja tertidur. Pasti paman juga melihat, bukan rasa malu. Dengan senyum yang nyaris tak terlihat, aku akan pergi ke dokter. Mata tertuju pada dokter yang mengikuti di belakangnya, lebih disapa. Karena dokter sudah ada di sini, kalian masuk, aku akan pergi. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru pergi. Ober, tertegun dan sedikit bingung, berteriak, apakah kamu tidak ingin mendengar hasil tes dokter? Bella Kiao menjawab dengan suara keras, tidak perlu mendengarkan lagi. Dia tahu bahwa dokter yang dibawa Gu Xiqian adalah dokter terbaik. Karena pihak lain telah mengatakan sebelumnya bahwa jika mereka bertahan selama 48 jam yang paling kritis dan bangun, mereka akan baik-baik saja. Jadi sekarang setelah Gu Xiqian berhasil bertahan dan bangun, dia akan baik-baik saja. Jadi, dia tidak lagi khawatir sedikit pun, dan untuk hasil ini, itu opsional. Ober menggelengkan kepalanya karena frustrasi saat melihat dokter itu, yang membawanya masuk. Di kamar tidur, Gu Xiqian duduk tegak dan sekarang bersandar di tempat tidur. Wajah Ober berubah ketakutan saat melihatnya, Tuan muda, mengapa Anda bangun? Dia berlari ke arahnya, menatapnya dari atas ke bawah, kalau-kalau ada lagi ketegangan di mana dia berdarah. Kusken menatapnya dan berkata, saya baik-baik saja. Kemudian, matanya berhenti pada dokter di belakangnya dan berkata pelan, Emi, tolong. Emi merentangkan tangannya tanpa daya dan berkata, bagaimanapun, dalam bahasa Mandarinmu, aku hanyalah batu bata, di mana kamu harus pindah, selama kamu bisa sehat dan bahagia, aku baik-baik saja. Bahasa Mandarinnya tidak terlalu bagus, dan meskipun dia sudah mencoba mengekspresikan dirinya dalam bahasa Mandarin, dia masih tampak agak tidak dikategorikan dengan menggunakan hikari secara acak. Gu Xiqian tidak mengatakan apa-apa, hanya sedikit melengkungkan bibirnya. Sebaliknya, itu adalah Ober, yang dengan bersyukur berkata kepadanya, Dokter Emi, kumohon. Emi mengangkat bau acuh tak acuh sebelum bergerak maju dan mulai memeriksa Kusken. Faktanya, tanpa memeriksanya, dia tahu bahwa Gu Xiqian bisa bangun, dan luka di tubuhnya tidak lagi serius. Sebuah cek, cukup yakin, maka cederanya pasti tidak akan benar-benar membaik dalam waktu singkat, tapi setidaknya tidak lagi fatal, dan untuk periode waktu berikutnya, Anda hanya perlu minum obat tepat waktu, mengubahnya, dan memeriksa tubuh. Hal lainnya adalah Anda tidak dapat berlarian untuk waktu yang singkat. Anda harus tinggal di kastil untuk pulih dari cedera Anda.
Saat dia menyerahkannya, Ober menganggukkan kepalanya saat dia mencatat. Setelah melahirkan, meninggalkan obatnya, dia lalu berjalan ke samping tempat tidur dan melihat ke arah Gu Xiqian dan berkata dengan serius, "Saudaraku, kali ini aku benar-benar mengucapkan selamat padamu, mengambil kehidupan dari gerbang hantu. Kau tahu bagian yang paling berbahaya, pecahan peluru hanya berjarak 0,01 cm dari aorta Anda, jika meleset sedikit, Anda akan mati." Seperti kata pepatah lama, kemalangan besar adalah berkat terselubung. Kamu harus lebih menjaga dirimu mulai sekarang. Lagi pula, ini tidak seperti kamu kebetulan bertemu denganku bepergian kapan saja. Ini bukan pertama kalinya Gu Xiqian dan dia bertemu, dan kemarin itu juga karena setelah kecelakaan di sana, mereka kebetulan bertemu Emi dalam perjalanan ke sana, jadi mereka kembali ke sini bersama dengan mobil. Baginya menyelamatkan nyawanya kali ini, Gu Xiqian juga bersyukur. Tersenyum padanya dan berkata, "Dimengerti." Setelah jeda, dia menambahkan, "Aku berhutang nyawaku padamu, tapi di masa depan, kapanpun kau butuh sesuatu, katakan saja." Dengan hanya mengatakan itu, pada dasarnya dia membuat janji kepada pihak lain, yang berarti cek kosong yang dapat dicairkan kapanpun pihak lain membutuhkannya. Berapa banyak orang di dunia yang menginginkan cek ini dan tidak bisa mendapatkannya. Tapi Emi hanya tersenyum dan mengangguk, "Bagus." Tidak banyak ekspresi terkejut. Kemudian dia mengumpulkan barang-barangnya dan berkata, "Anda hanya perlu meminta bantuan dokter untuk melakukan sisanya untuk Anda. Saya akan melanjutkan tur saya. Sampai jumpa di lain waktu." Kuskan mengangguk, dan kepada Ober, "Kirimkan dokter Emi untukku." Baru kemudian Ober dengan sopan melangkah maju dan membungkuk dengan sikap mengundang, "Mer Emi, lewat sini." Petik 2. Emi mengikutinya keluar, meskipun Bella Kiao mengatakan bahwa dia tidak mendengarkan, tetapi setelah kembali ke kamar, dia tetap lega pada akhirnya. Keluar lagi, tepat pada waktunya untuk bertemu dengan Ober, yang sedang mengantar Dr. Emi keluar masuk. Ketika Ober melihatnya berdiri di bawah biara, dia menduga bahwa dia mungkin mengkhawatirkan kondisi Gu Xiqian, dan menghela nafas dengan senyuman di dalam hatinya. Jelas ketika Gu Xiqian tidak sadarkan diri sebelumnya, mereka berdua masih baik-baik saja, tetapi mengapa mereka bertingkah sangat canggung sekarang karena mereka baru saja bangun sebentar. Bab 872. Tapi pada akhirnya, dia sangat perhatian dan bijaksana, dan penuh niat baik terhadap Georgie sendiri. Mengetahui bahwa dia khawatir dan tidak ingin pergi langsung menemui Gu Xiqian, dia dengan serius datang dan menyampaikan, "Nona Kiao, Anda tidak perlu terlalu khawatir, dokter baru saja memeriksa Tuan Muda, di sana bukan halangan besar, hanya saja periode waktu berikutnya perlu istirahat di rumah." Bella Kiao berhenti, mengerutkan bibir, dan berkata, "Aku tidak bertanya bagaimana kabarnya, siapa yang memintamu untuk mengatakannya. Tapi aku tidak tahu apa yang terlintas di benakku, tapi pada akhirnya, aku menganggukkan kepalaku dan berkata dengan lembut, 'Ober, sulit bagimu.'" Ober tertawa dan berkata, "Selama Anda dan Tuan Muda bisa sehat, saya tidak akan bekerja keras." Bella Kiao tersedak, dia juga tidak tahu apa yang dimaksud dengan kata "baik" dalam kalimat Ober. Apakah itu berarti mereka masing-masing harus baik dan aman, atau apakah itu berarti mereka berdua harus baik dan tidak bertengkar atau semacamnya? Pikiran Bella Kiao agak bingung, dan terlebih lagi, dia tidak bisa menghentikan pikirannya, menyadari bahwa dia jauh dari dasar. Kepada Ober, dia berkata, "Aku baik-baik saja di sini, pergilah dengan urusanmu." Ober mengangguk, yang pergi, Ober pergi dengan kaki depan dan, dengan kaki belakang, Georgie kembali ke rumah juga. Tidak sampai waktu makan malam dia melihat Gu Xiqian lagi. Gu Xiqian terluka, jadi tentu saja dia tidak bisa turun untuk makan, tetapi dia enggan tinggal di lantai atas untuk makan sendirian, mengatakan bahwa makan sendirian itu membosankan, dan bersikeras agar Bella Kiao naik untuk menemaninya. Bagaimana mungkin Bella Kiao tidak tahu apa yang dipikirkan pria ini? "Semula saya tidak mau pergi, tapi akhirnya enggan pergi karena dia pasien." Di lantai atas di kamar tidur, Ober telah memesan makanan untuk disiapkan, dan kecuali beberapa hal yang Gu Xiqian makan, sisanya adalah makanan kesukaan Bella Kiao. Karena Gu Xiqian sekarang terluka parah, dia tidak bisa makan banyak dan hanya bisa makan makanan ringan yang bergizi. Dan meskipun Bella Kiao juga mengalami luka yang belum sepenuhnya sembuh, tetapi sebagian besar sudah sembuh, dan sisanya hanya menunggu tulang baru yang tumbuh di dalam untuk perlahan tumbuh kembali. Jadi dia tidak perlu makan apapun dengan cermat, dan karena itu, makanan di depannya luar biasa berlimpah. Paman Ou tahu bahwa dia telah bekerja terlalu keras selama beberapa hari terakhir dan tidak bisa makan dengan benar karena dia khawatir tentang keselamatan Gu Xiqian, tetapi hari ini dia akhirnya menurunkan hatinya, jadi tentu saja dia menyiapkan makanan yang paling enak untuknya sehingga dia bisa menebusnya. Bella Kiao tidak sopan, dan setelah duduk, dia mulai makan. Mereka berdua adalah pemakan yang pendiam, telah dilatih bersama sejak kecil. Tidak ada yang berbicara di dalam rumah,
hanya suara dua orang yang mengunyah makanan mereka dengan tenang dan suara sumpit yang tanpa sengaja mengenai cangkir dan piring. Mungkin karena dia baru saja mengalami cedera parah, nafsu makan Gu Xiqian tidak begitu baik. Hanya setengah mangkuk bubur yang terlalu banyak untuk dimakan. Bella Qiao memberi isyarat, melihat ke mangkuk yang telah dia taruh, dan menyajikan setengah mangkuk bubur lagi tanpa sepatah kata pun. Dengan suara pelan, makan setengah mangkuk lagi. Kusken, memberinya tampilan merendahkan, aku tidak bisa makan. Bella Qiao berkata dengan suara yang dalam, jika kamu tidak bisa memakannya, kamu harus makan lebih banyak. Bahkan tidak melihat berapa banyak darah yang hilang pada awalnya, bagaimana Anda bisa sembuh lebih cepat jika Anda tidak makan lebih banyak untuk mengisi kembali nutrisi dan energi Anda? Tentu saja, dia tidak akan pernah mengucapkan kata-kata itu. Gu Xiqian memandangnya, tetapi nafsu makan wanita itu baik, dan dia tidak makan sama sekali karena pergantian tempat makan. Saat saya melihat, saya tiba-tiba merasa nafsu makan saya untuk makanan yang lebih sedikit meningkat sebagai hasilnya. Dia mengambil mangkuk dan mulai makan lagi. Di sebelahnya, Ober telah menyaksikan semua ini dalam diam, dan sangat bahagia. Di masa lalu, di kastil ini, Gu Xiqian adalah kaisar duniawi di sini, dan semuanya hanya perlu diputuskan olehnya. Selama itu adalah sesuatu yang dia putuskan, tidak ada orang lain yang bisa mengubahnya. Dan karena itu, tidak ada yang bisa mempengaruhi keputusannya. Tapi sekarang berbeda, sekarang akhirnya ada seseorang yang bisa mengendalikannya dan tidak akan pernah membiarkan dia berperilaku semena-mena lagi. Itu tampilan yang bagus, sudut mulut Ober melengkung tanpa sadar. Setelah makan malam, seorang pelayan akan memindahkan barang-barang itu. Bella Qiao memandang Gu Xiqian yang sedang berbaring di tempat tidur, dan melihat bahwa wajah tampan dan pucat yang telah kehilangan banyak darah akhirnya sedikit merah dan berdarah saat ini, dan suasana hatinya tidak jauh lebih baik. Dia bertanya, apakah itu membosankan? Apakah kamu ingin keluar dan mencari udara segar? Mata Gu Xiqian berbinar saat dia mendengarkan, bolehkah saya? Bagaimanapun, dia sekarang terluka parah. Bella Qiao meringkuk dan menoleh ke Ober dan memerintahkan, tolong ambilkan kursi roda yang saya gunakan tadi. Ober tidak tahu apa yang dia lakukan, meskipun dia sedikit kurang dari menyetujui keseluruhan pacaran dan mengeluarkan isi hati dengan Kusken yang terlihat seperti ini sekarang. Tapi melihat keduanya dengan semangat tinggi, aku tidak tega merusak kesenangan mereka. Jadi, disepakati untuk turun, tak butuh waktu lama untuk membawa kursi roda. Gu Xiqian awalnya berpikir bahwa dia ingin berjalan-jalan, tetapi ketika Bella Qiao memerintahkan seseorang untuk membawanya ke kursi roda dan mendorong pria itu ke teras, dia mengerti. Ternyata hembusan angin yang dia maksud sebenarnya hanyalah angin yang bertiup. Gu Xiqian pasti tertekan, tapi pikiran untuk bisa tetap diam bersamanya melegakan. Terasnya besar dan tidak ada apa-apa selain beberapa tanaman di atasnya, jadi tampak agak kosong lagi. Hari sudah larut malam, kastil itu menyala, menerangi danau kecil di sekitarnya. Duduk di teras, Anda bisa melihat siluet perbukitan gelap di seberang danau. Gu Xiqian samar-samar merasa ada yang tidak beres dan bertanya padanya, apa ada yang ingin kamu katakan padaku? Jika tidak, mengapa Anda ingin membawanya keluar hari ini untuk pertama kalinya? Bella Qiao menatapnya dan berkata, kamu terlalu memikirkannya. Selesai dan angkat kepala Anda, karena saat ini, dia sedang duduk dan dia berdiri. Jadi dari sudutnya, dia bisa melihat ke atas secukupnya untuk melihat bagian dari dagunya yang mengilap dengan kilau yang bersinar. Aku tidak tahu kenapa, tapi Gu Xiqian entah bagaimana mempercayai kata-katanya. Kata "oh" yang sedikit dirugikan, Georgie berhenti, dan entah kenapa tiba-tiba merasa ada banyak hal yang harus dia lakukan. Dia menatapnya dan tersenyum tipis, apa, kamu tidak terbiasa dengan saya tiba-tiba menjadi lebih baik kepadamu? Gu Xiqian tidak tahu apa yang ada di pikiran ratu ini, jadi dia hanya bisa meminta senyuman dan hati-hati ini sedikit. Bella Qiao terkekeh pelan, dia berbisik, aku tidak terlalu buruk padamu sebelumnya, kan? Gu Xiqian memikirkannya, dan sejujurnya, Bella Qiao memang baik padanya di masa lalu. Tapi barang itu tidak sama dengan barang sekarang. Pada saat itu, tidak peduli seberapa dekat mereka, dia selalu terlihat galak. Bab 873 pria itu hanya menatapnya, tetapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Gu Xiqian mencibir. Ketika Qin Yue melihat ini, dia langsung mengambil cambuknya dan mencambuknya, berkata dengan marah, Tuan Muda menanyakan sesuatu. Apakah kamu tidak mendengar? Jangan menjawab. Pria itu dipukuli hingga berteriak lagi, tapi teriakan itu berlalu, masih dengan ekspresi kebencian yang sama, dan kemudian, kotoran, menyemburkan seteguk darah ke arah Gu Xiqian. Mata Bella Qiao dingin, agak sulit. Gu Xiqian berkata tanpa banyak perhatian, tidak masalah jika Anda tidak memberitahu saya selalu bisa memikirkan cara jika saya ingin mengetahuinya. Dia menunduk sedikit dan berkibar, aku ingat, kamu datang kepadaku ketika kamu berusia 13 tahun, kan? Sisi lain tidak berbicara, Gu Xiqian melanjutkan,
Tahun itu, keluargamu ditindas oleh beberapa politisi lokal, menyebabkan kematian tragis saudara perempuanmu dan penyakit serius ibumu. Kamu tidak punya uang untuk membeli obat atau mengirimnya ke rumah sakit, jadi kamu pergi ke bawah tanah ke melawan tinju hitam di usia muda, mencoba menyelamatkan ibumu sendiri dengan keahlianmu. Aku tidak sengaja menemukanmu dan menyelamatkanmu ketika kamu sekarat karena pukulan dari pihak lain, dan aku membayar kamu untuk menyembuhkan ibumu sehingga kamu bisa mengajarkan jenis kungfu yang tepat sehingga kamu tidak akan terbunuh nanti. Ketika Anda berada dalam keadaan paling putus asa, Anda diberi pekerjaan, dan Anda diberi orang untuk bekerja di sini untuk mendapatkan makanan dan minuman dan banyak uang untuk didapatkan. Jadi saya benar-benar tidak mengerti mengapa Anda mengkhianati saya. Dia selesai, matanya tertuju padanya. Pria itu menatapnya sejenak, lalu tiba-tiba dia tersenyum konyol. Tawa itu seperti ular yang dingin dan berbisa, meludahkan surat yang naik ke tulang punggung seseorang, perasaan menjijikkan yang berbeda. Bella Kiao mengerutkan kening dan menjadi semakin muak dengan orang di depannya. Dia tahu bahwa sebagian besar orang di sekitar Gu Xiqian dipilih sendiri olehnya. Dipilih sendiri dan secara pribadi ditugaskan untuk melatih mereka, mereka akhirnya menjadi prajurit yang setia hanya padanya. Dia dulu, hal seperti ini tidak akan mengkhianatinya. Jadi kenapa tepatnya, dia juga penasaran, dan kali ini, orang lain tersenyum dengan bodoh saat dia berkata, bekerja untukku, beri aku uang, oh, ya. Kamu memang memberikannya, tapi bukankah itu uang yang kita jual untuk hidup kita? Kita hanya mengambil hidup kita sendiri untuk mendapatkan uang, tetapi kamu tampil lebih baik dan membuatnya tampak seolah-olah kamu memberi kami amal, dengan hak apa? Begitu dia mengatakan ini, tidak hanya Bella Kiao, tetapi juga Gu Xiqian dan Qin Yue semuanya mengerutkan kening berbarengan. Gu Xiqian berkata dengan suara yang dalam, jadi, dan kamu memilih untuk bergabung dengan mereka, letakkan bom di kamarku. Pria itu menyeringai, ya, saya berkomitmen kepada mereka karena mereka tidak hanya berjanji untuk memberi saya uang, tetapi mereka juga berjanji untuk memberi saya posisi di atas yang lain. Semua orang mengira kau menyelamatkan kami, dan kami bersamamu, dan kami punya makanan dan pakaian serta rumah besar untuk ditinggali dan uang untuk didapatkan, dan sepertinya hidup jauh lebih baik. Tapi siapa tahu, kami benar-benar hidup seperti anjing, kami akan menjadi yang pertama pergi jika ada bahaya, kami menjual nyawa kami, tapi Anda punya banyak uang. Atas dasar apa? Dengan reinkarnasi yang baik, namamu adalah Gu. Hahaha, aku bukan raja yang yakin. Kemarahannya sepertinya bertambah, dan bahkan wajahnya meringis saat dia mengatakannya. Wajah Gu Xiqian tanpa ekspresi, dia berkata dengan marah, tapi setiap kali kita memiliki pikiran pengkhianatan sedikit pun, Anda membuangnya secara rahasia, dan Anda pikir saya tidak tahu itu. Kenapa? Hanya karena, kami pernah menjadi bawahan terdekatmu dan kami tahu terlalu banyak tentang penyebaran dan rahasiamu. Kami tidak bisa pergi. Kami harus tinggal bersamamu selama sisa hidup kami dan mati di sini, tua atau mati dalam pertempuran. Tapi atas dasar apa? Kenapa harus aku? Hidupku sendiri harus dijalani untuk orang lain. Kamu hanya menyelamatkanku sekali, aku menganggap diriku telah melakukan yang terbaik untuk melindungimu selama bertahun-tahun. Aku sudah membayarmu kembali, aku berhutang budi padamu. Mengapa aku harus mempertaruhkan hidupku untuk berada di sini? Saya enggan, jadi ketika mereka mendekati saya setuju. Hahaha, apakah itu mengejutkan? Tidak mengherankan, saya yakin. Lagi pula, aku yakin seharusnya aku menjadi satu-satunya orang yang berpikir seperti aku. Kamu pikir kamu bisa membunuhku dan kamu akan selesai untuk kebaikan? Hahaha, kamu sangat naif. Orang sepertimu tidak pantas untuk hidup di dunia ini, dan kamu harus pergi ke neraka, menjadi sapi di akhirat tidak akan pernah layak untuk seorang pria. Lihat apa yang dia katakan setelah itu menjadi semakin tidak benar dan tidak ada satu hal pun yang berguna untuk dikatakan tentang dirinya sendiri. Wajah Bella Kiao menjadi dingin dan memberi tanda pada Qin Yue. Qin Yue telah bergerak maju dan meninju perutnya, pria lain itu mendengus kesakitan dan pingsan. Bella Kiao memandang Gu Xiqian dengan prihatin dan berkata, Gu Xiqian, saya baik-baik saja, pria itu mengeluarkan suara dingin. Bella Kiao tahu bahwa dia telah memilih sendiri penjaga di bawahnya. Namun ada pengkhianat di tempat ini, dan sekarang pengkhianat ini berbicara tentang dia dengan kata-kata seperti itu, dan dia pasti merasa sangat buruk tentang hal itu. Tetapi jika Gu Xiqian tidak menunjukkannya, dia tidak tahu harus berkata apa saat ini. Setengah suara, akhirnya mengerucutkan bibirnya, berkata, kamu tidak berpikir terlalu banyak, di dunia ini, orang-orang melakukan langit, tidak peduli seberapa baik yang kamu lakukan, pada akhirnya, tidak bisa menahan hati, tidak cukup ular menelan gajah, tidak perlu terlalu hati. Kusken menatapnya, sebenarnya ada sedikit senyum di matanya. Anda mengkhawatirkan saya, Bella Kiao, melihat raut wajahnya, dia tahu bahwa kata-kata pria lain itu tidak dapat memengaruhinya. Oleh karena itu, tidak repot-repot lagi berbicara dengannya di sini, dia hanya mendorongnya dan berjalan keluar.
Ketika Gu Xiqian melihat bahwa dia tidak menjawab dirinya sendiri, dia tidak melanjutkan pertanyaan itu, tetapi aura yang masih sedingin dan membeku di tubuhnya pada akhirnya masih tersebar dengan tenang karena kekhawatiran wanita itu. Tidak sampai di luar Georgie melambat, mendorongnya, dia perlahan berjalan ke gedung utama saat dia bertanya, siapa nama orang itu barusan? Gu Xiqian berkata dengan suara yang dalam, namanya Yuan Jie, aku sudah lama bertemu dengannya di ring tinju hitam bawah tanah, dia baru berusia 13 tahun ketika aku bertemu dengannya, dia terlihat berotot dan bertarung melawan tinju hitam di sana. Aku tidak tahu apa yang terlintas dalam pikirannya, dia mencibir, cukup muda, tetapi kejam dalam tindakannya, dia jelas tidak memiliki set gerakan apapun, sulit pada titik tidak ingin mati, dia memenangkan 3 pertandingan berturut-turut, tapi sayangnya pertandingan keempat seharusnya tidak terjadi, tetapi dia masih ingin terus berjuang, dan pada akhirnya dia hampir terbunuh di tempat oleh pemain yang kuat. Saya tidak tahan melihatnya saat itu dan membayar untuk menebusnya, dan setelah menanyakan situasinya, saya pikir dia adalah pria potensial, jadi saya menahannya, tetapi saya tidak berpikir. Bab 874 dia terdiam, dan Georgie mengikutinya, butuh beberapa saat sebelum dia menyeringai, jadi kisah petani dan ular itu tidak masuk akal. Gu Xiqian menghela nafas ringan, mungkin, Bella Qiao bertanya lagi, siapa orang-orang di sisi lain ini? Kuskan mengerutkan kening, itu telah disiksa, dan dia tidak tahu. Kitty Qiao mengerutkan kening, Gu Xiqian menjelaskan, pihak lain menghubunginya melalui email, saya telah mengirim seseorang untuk melacak alamat IP dari email tersebut, tetapi tidak menemukannya, itu seharusnya perlakuan khusus, dia tidak tahu identitasnya. Pihak lain, hanya saja mereka memberinya banyak uang dan menjanjikan dia posisi yang lebih tinggi. Mungkin benar bahwa orang-orang akan naik pangkat, tidak mengherankan jika dia berkata ya, di mana menjadi pengawal kecil di sini dibandingkan dengan menjadi orang penting lokal dan memimpin dunia sendirian. Bella Qiao mendengus dan langsung mencibir, seorang pemimpin solo, dia pantas mendapatkannya, seorang pria yang dapat menghidupkan dermawannya karena email dari orang lain adalah pria dengan karakter yang dipertanyakan dan bahkan otak yang lebih buruk, sungguh mengherankan dia bisa berhasil. Gu Xiqian tidak mengomentari kata-katanya, mereka tiba-tiba terdiam lagi. Butuh beberapa saat sebelum saya mendengar Kitty Zhou berkata, jadi, jejaknya rusak lagi. Kuskan mengangguk, begitulah, Qin Yue adalah ahli dalam aspek penyiksaan pengakuan ini. Dia belum bisa mengorek apapun lagi dari mulutnya, jelas sekali tidak ada yang tersisa. Georgie sedang dalam mood yang buruk, perasaan tidak berdaya dan tidak nyaman kembali lagi kepada saya. Berapa kali ini sisi lain telah menjangkau di antara mereka, meninggalkan dia dan Gu Xiqian berulang kali terluka, namun dia bahkan tidak bisa menyentuh kulit mereka, atau bahkan mengetahui identitas pihak lain. Ada perasaan bosan yang aneh di hati Kitty Qiao, suasana hati Gu Xiqian tidak jauh lebih baik, tapi dia melihatnya sedikit lebih terbuka daripada Bella Qiao. Itu telah berputar-putar selama bertahun-tahun, dan dia merasakan ada sesuatu yang salah sejak 4 tahun lalu, jadi semua kesabaran yang seharusnya dia miliki berkurang selama 4 tahun itu. Karena itu, dia tidak khawatir sedikitpun bahwa dia tidak akan dapat mengetahui identitas pihak lain. Itu hanya masalah waktu, tapi dia tidak mengucapkan kata-kata ini pada Georgie. Karena tidak mungkin dia bisa memberitahunya bahwa dia sudah tahu 4 tahun lalu bahwa ada tangan hitam di belakangnya. Bella Qiao tidak bertanya, dan setelah mengirimnya kembali ke kamarnya, dia menyerahkan istirahat lebih awal dan kemudian pergi. Hari berikutnya, ketika Bella Qiao pergi mencari Gu Xiqian, dia tidak sengaja melihat Xiao Yue tidak jauh, berbicara dengan seorang pria berpakaian seperti penjaga keamanan. Masuk akal untuk mengatakan bahwa Xiao Yue adalah pelayan yang merawatnya di halaman dalam, dan biasanya tidak boleh ada urusan dengan sisi keamanan luar. Mengapa mereka berdiri bersama? Bella Qiao berjalan dengan rasa ingin tahu. Namun, pihak lain cukup tajam untuk melihatnya sekaligus dan segera berhenti berbicara. Mundur selangkah, dia berkata dengan hormat, Nona Yo. Georgie menatapnya, saat kami semakin dekat, kami menyadari bahwa meskipun dia adalah pengawal kastil, dia sama sekali tidak terlihat seperti orang yang sedang menggerakkan senjata. Seluruh pria itu bersih dan lembut, seputih buku. Dia tertawa dan bertanya pada Moon, siapa ini? Wajah Xiao Yue memerah, dan dia sedikit malu. Sister Bella Qiao, namanya Su Cheng, dia pengawal di kastil kami. Karena tuan muda terluka baru-baru ini, dia dipindahkan ke lingkaran dalam untuk melindungi sisi bangunan utama ini. Bella Qiao mengangguk dan memberitahu, oh. Kemudian, melihat dari kedua wajah mereka yang tidak nyaman, mereka tiba-tiba mengerti sesuatu. Dengan kilatan geli di bawah matanya, dia tertawa kecil. Ini adalah periode pengamanan yang ketat, jadi mungkin agak sulit untuk merepotkanmu. Su Cheng sedikit tersanjung, bahkan membungkuk dan berkata, tidak ada kerja keras, hanya itu yang harus kita lakukan. Bella Qiao tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi, membiarkan Xiao Yue mengikutinya. Dia memperhatikan bahwa Moon kembali menatap Su Sung saat dia pergi. Wah,
Seorang gadis yang sedang jatuh cinta, meskipun Bella Kiao sering bertingkah dingin dan seolah-olah dia tidak terlalu peduli tentang segalanya, dia sebenarnya adalah orang yang normal. Juga seperti orang normal, ada hati dengan 8 meterai, hati yang ingin tahu, dan pada saat yang sama, hati yang memberkati untuk romansa yang indah itu. Dan dengan Moon sebagai satu-satunya kenalan baru yang lebih dekat dengannya selama ini, dia akan senang jika pihak lain benar-benar menemukan apa yang dia cintai dan pihak lain dapat diandalkan. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa membantu tetapi berpikir bahwa suatu hari nanti, ketika dia memiliki kesempatan, dia pasti akan menelepon Ober dan memeriksa dengan baik sejarah dan latar belakang Su Cheng. Meskipun, seseorang yang bisa dipindahkan ke sisi bangunan utama ini oleh Gu Xiqian pasti bukanlah orang yang najis. Namun pada akhirnya, lebih meyakinkan untuk mencarinya. Memikirkan itu, bibirnya melengkung membentuk senyuman. Segera, mereka tiba di kamar Gu Xiqian. Xiao Yue tidak masuk, tetapi tetap di luar, tinggal dengan para pelayan di luar, mengobrol dengan mereka atau membantu pekerjaan mereka, hanya menunggu Bella Kiao dikirim kapanpun dia membutuhkan sesuatu. Di kamar tidur, Gu Xiqian sedang bersandar di tempat tidur sambil membaca buku. Dia tidak mengenakan kemeja, seluruh tubuh bagian atasnya ditutupi perban, dan dia bersandar di sana persis seperti orang baik dan sakit yang baru pulih dari luka-lukanya. Jarang melihatnya berperilaku begitu baik, dan Georgie tersenyum dan berjalan mendekat. "Bagaimana perasaan Anda hari ini?" Kusken menatapnya dan berkata, "Dia tidak bisa mati." Wah, sayang sekali jika pihak lain tahu. Tusukannya membuat mata Kusken berkaca-kaca. Sangat menyadari fakta bahwa Georgie tampaknya dalam suasana hati yang jauh lebih baik hari ini daripada kemarin. Dia hanya meletakkan buku itu di tangannya dan menepuk tepi tempat tidurnya. "Kemari," Georgie mengangkat alisnya, "untuk apa?" "Datanglah saat aku menyuruhmu." Nada suara pria itu membuatnya sedikit tidak senang. Tetapi setelah memikirkannya, dia adalah seorang pasien sekarang, untuk apa dia marah pada pasien? Jadi, dengan dengusan ringan, dan tanpa berkata apa-apa, itu berlalu. Mata Gu Xiqian diwarnai dengan senyuman saat dia berkata, "Ada kabar baik dan kabar buruk, mana yang ingin kamu dengar dulu?" Georgie membeku dan berbalik menatapnya, matanya agak curiga. Untuk sesaat, tidak ada keraguan dalam memilih kabar buruk. Gu Xiqian berkata dengan suara yang dalam, "Mata-mata yang kita tangkap sebelumnya meninggal di tengah malam tadi malam." Georgie menatapnya dengan heran, "Mati? Bagaimana kamu mati?" Di tengah malam dia sendiri meludahkan bola kain yang dia masukkan ke dalam mulutnya dan menggigit lidahnya lalu mati. Jackie sangat terkejut, tidak pernah terpikir akan berakhir seperti ini. Wajahnya berubah dan berubah lagi, dan dia berkata dengan suara pelan, "Di mana kabar baiknya?" Penampilan Kusken santai dan dia tersenyum. Pada dia, kami menemukan satu hal. Bab 875 Ketika Bella Kiao membeku dan mengerutkan kening, dia melihat Gu Xiqian melambai ke Qin Yue yang berdiri tidak jauh. Qin Yue segera mengirim satu barang. Gu Xiqian mengambilnya dan menyerahkannya pada Bella Kiao. "Coba lihat." Bella Kiao melihatnya, tapi itu adalah peta. Gu Xiqian berkata, "Awalnya tato di punggungnya, awalnya tidak ada dari kami yang melihat apa-apa." Pada akhirnya Qin Yue lah yang menyadari ada yang salah dengan pola tato itu, dan hanya setelah menganalisanya secara mendetail barulah dia muncul, dengan peta seperti itu dan telah digambar. Bella Kiao mengerutkan kening pada garis lengkung di atasnya dan bertanya, "Di mana ini peta?" Kusken menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu." "Tidak, lalu kabar baiknya apa itu?" Dia sedikit tidak puas. Gu Xiqian terkeker ringan. "Jika hanya itu benar-benar tidak dihitung. Tapi secara tidak sengaja, ketika Qin Yue memberikan peta ini kepadaku, aku menemukan sesuatu yang familiar, jadi aku mengeluarkan potongan batu giok yang kami tawar sebelumnya, dan membandingkannya, dan coba tebak." Bella Kiao menatapnya dengan tatapan kosong. Dari samping, Gu Xiqian mengeluarkan potongan batu giok dan menyerahkannya padanya. "Bandingkan dirimu sendiri." Georgie mengambilnya, menaruhnya di atas kertas, dan membandingkannya. Butuh beberapa saat untuk menyadari dengan waspada bahwa peta di atas kertas sama dengan pola di batu giok. "Apa yang terjadi di sini?" Gu Xiqian menjelaskan dengan suara yang dalam. "Saya menduga bahwa pola di telapak tangan giok bukanlah karakter sama sekali, tetapi bagian dari peta yang sangat besar. Bukankah kita sudah mengetahui sebelumnya bahwa ada 12 keping batu giok itu? Mungkin setiap keping memiliki pola yang berbeda di atasnya, mewakili bagian dari peta, dan jika kita menemukan semua 12 keping, kita dapat menyusun keseluruhan peta dan akhirnya temukan apa yang benar-benar kami inginkan." Bella Kiao mengerutkan kening, merasa samar-samar bahwa masalah ini tampaknya semakin rumit. Dia melihat ke arah Gu Xiqian dan bertanya, "Tapi benda ini, mengapa ditato di punggungnya? Apakah kamu tidak takut ditemukan oleh seseorang?" Kusken menggeleng. "Aku tidak yakin tentang itu saat ini. Tapi itu membuktikan bahwa dia seharusnya berbohong kepada kita sebelumnya, setidaknya sebagian dari waktu dia tidak mengatakan yang sebenarnya."
Bella Kiao mengerutkan kening. Pada titik ini, dia juga memikirkannya. Jika kebenaran seperti yang mereka katakan, dia hanya karena dia tidak puas dengan status quo saat ini yang diberikan Gu Xiqian kepada mereka dan tidak bisa pergi atau dia akan dibalas oleh Gu Xiqian. Itu sebabnya dia hanya setuju ketika mereka mendekatinya untuk meminta bantuan dan menjanjikannya sejumlah besar uang, sehingga melakukan sesuatu seperti itu. Lantas, bagaimana Anda menjelaskan tato di punggungnya? Jangan bilang dia tidak tahu tato itu apa, dan jika tidak, bagaimana mungkin dia setuju untuk memiliki desain tato yang aneh di tubuhnya? Tetapi jika dia tahu, maka itu berarti dia sudah merasakan sesuatu. Kekaguman atau fakta bahwa tidak seperti apa yang dia sendiri katakan, dia telah setuju untuk melakukan ini dengan tujuan tertentu. Apakah pihak lain kebetulan menemukannya, atau apakah itu semua hanya cara baginya untuk menutupi jejaknya? Faktanya, dia adalah orang yang secara diam-diam dikirim pihak lain untuk mengintai di sekitar Gu Xiqian. Bella Kiao tidak tahu, dan tidak bisa memastikan, dia hanya merasa segalanya sekarang menjadi rumit. Meskipun kebanyakan orang tahu tentang kitab giok surgawi, sebenarnya melihatnya dengan mata kepala sendiri tidak sama dengan melihat sebelumnya. Ada segelintir orang dengan pola wajah, dia bertanya-tanya dari sumber mana pria itu melihat pola itu dan menato di punggungnya. Belum lagi, untuk apa dia bersembunyi di sekitar Gu Xiqian. Jika seperti yang dia duga, dia tidak benar-benar menerima perintah dari orang-orang itu sama sekali, tetapi memiliki agenda sendiri. Dan apa untungnya membunuh Gu Xiqian? Apa yang sebenarnya dia inginkan? Georgie tidak tahu jawabannya, saya yakin tidak ada yang bisa memberinya jawaban saat ini. Berpikir tentang itu, perasaan yang sangat aneh menyelimuti hati Georgie. Dia selalu merasa seolah-olah masalah ini telah dihitung dengan tepat dari awal hingga akhir. Seolah-olah setiap langkah dirinya dan Gu Xiqian telah dihitung oleh pihak lain. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, pihak lain tampaknya dengan mudah mendapatkan apa yang mereka inginkan dari mereka dan mengganggu posisi mereka. Pria ini, siapa dia? Semua upaya ini untuk merencanakan semua ini, dan untuk apa? Kusken jelas memiliki kebingungan yang sama seperti dia. Dia diam dan berkata, saya akan mengirim seseorang untuk menyelidiki secara detail lagi, semua kontaknya selama bertahun-tahun, dan siapa lagi yang ada di latar belakang keluarganya. Anda tidak perlu terlalu khawatir, saya tidak percaya, saya benar-benar tidak dapat menemukan hasil apapun. Georgie mengangguk dan menatapnya, tapi pada akhirnya dia tidak bisa menahan diri untuk menyerah. Kamu berhati-hati dalam segala hal, ya, aku tahu. Setelah dia pergi, barulah Gu Xiqian memerintahkan Qin Yue untuk melakukan sesuatu yang lebih, menyerahkan kepadanya untuk turun dan memeriksanya. Georgie keluar, menemukan Moon, dan membawanya kembali ke kamarnya. Xiao Yue menatapnya dan tersenyum, Sister Bella Kiao, apa yang baru saja kamu dan Tuan Muda katakan? Bella Kiao berbalik untuk melihatnya dan tertawa ringan, mengapa kamu bertanya? Bukan apa-apa, hanya penasaran. Matanya berkedip, jelas penuh gosip. Bella Kiao merasa malu dengan cara dia memandangnya. Jelas bahwa dia tidak melakukan apa-apa, tetapi dengan gadis kecil yang menatapnya seperti itu, sepertinya dia benar-benar telah melakukan sesuatu. Dia tidak bisa menahannya dan mengangkat tangannya untuk menepuk kepalanya dengan lembut, memarahinya dengan lembut, jangan konyol. Setelah jeda, dia tiba-tiba berbalik untuk melihat ke arahnya dan bertanya sambil tersenyum, sebaliknya kamu, aku melihatmu dengan Su Cheng hari ini, apakah kamu sudah saling kenal untuk waktu yang lama? Pertanyaan gosip Bella Kiao yang jelas menyebabkan wajah Xiao Yue memerah. Dia gelisah, kita belum lama saling kenal. Bella Kiao mendengus 2 kali dan menggelengkan kepalanya. Mengapa saya tidak terlihat dan merasa seperti itu? Ini tidak seperti Anda baru saja bertemu, menilai dari keakraban Anda. Wajah Bulan semakin memerah, dia sepertinya sedang terburu-buru, tapi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Butuh setengah saat sebelum saya harus mengatakan, Sister Bella Kiao, jangan mengolok-olok saya lagi, Brother Su Cheng dan saya hanya dari tempat yang sama, kami dianggap teman lama, itulah mengapa kami berbicara sedikit lebih, sebenarnya kita bukan apa-apa. Saat dia mengatakan ini, dia tidak bisa menahan perasaan kehilangan di bawah matanya. Betapa cerdiknya Kitty Kiao, meskipun dia telah berusaha sangat keras untuk menyembunyikan pikirannya, tetapi dia telah melihatnya sekaligus. Menahan senyumnya, dia membungkuk, menatapnya dengan serius dan bertanya, kamu belum bersama, atau apakah kamu menyukainya? Dia belum mengetahuinya. Sekarang, wajah Moon sangat merah seolah-olah hendak meneteskan darah.